Jeria Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi bisnis dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Salsa Nur Fadilah, saya Sernia Marisa Febriana, saya Ika Kartika, saya Lain, saya Siti Indah Mastuti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Organisasi Formal dan Informal. Baik, di sini saya Salsa Nur Fadilah akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Organisasi Formal dan Informal. Yang pertama, itu ada pengertian dari organisasi formal. Menurut Angelo G. Gonzalez, menuliskan bahwa organisasi formal adalah komponen struktur organisasi sosial yang dirancang untuk membantu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Konsep formal digunakan karena konsep tersebut mencakup aturan, prosedur, dan rutinitas resmi dari organisasi, serta hubungan otoritas yang menetapkan peran di antara anggota organisasi itu sendiri. Selanjutnya, Gonzalez juga mengatakan bahwa organisasi formal bisa dibilang konsep yang paling sering muncul ketika membayangkan suatu organisasi secara umum. Dari sudut pandang konseptual, bagaimanapun organisasi formal digambarkan sebagai jenis struktur organisasi sosial daripada jenis organisasi umum atau khusus. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi formal. Jadi organisasi formal ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah organisasi formal mencakup keterkaitan antara posisi-posisi yang telah ditetapkan. Jadi dasar dari organisasi formal adalah posisi atau jabatan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan organisasi yang digunakan untuk tugas tanggung jawab. Penugasan ini menyebar sesuai dengan spesialisasi dari masing-masing departemen atau individu itu sendiri. Kemudian lanjutannya pada bagian C, pada organisasi formal, tugas seseorang dalam organisasi melekat pada kebenaran atau kedudukan yang diperolehnya. Dengan kata lain, kewenangan dalam organisasi formal selalu beriringan dengan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang. Kemudian yang B, hierarki pada organisasi formal, komando atau kewenangan. Tatanan hierarki pada organisasi formal biasanya berbentuk piramida yang bertujuan untuk setiap individu yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh bawahannya dan diri sendiri. Selanjutnya ada contoh organisasi formal. Contoh organisasi formal sendiri yaitu ada 7. Yang pertama ASEAN, organisasi yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ada OSIS, lembaga formal di sekolah yang membantu kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga ada sekolah, yaitu organisasi formal yang bergerak di bidang edukatif. Keempat, ada perusahaan negara. Kelima, ada partai politik. Keenam, ada organisasi masyarakat atau ormas. Kemudian yang ketujuh, ada institusi pendidikan. Selanjutnya, pengertian organisasi informal. Organisasi informal sendiri adalah struktur organisasi sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi, norma, hubungan pribadi, dan profesional melalui di mana pekerjaan yang dilakukan dan hubungan dibangun di antara orang-orang yang memiliki afiliasi organisasi atau kelompok afiliasi yang sama. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri organisasi informal. Ciri-ciri organisasi informal adalah yang pertama, terintegrasi dengan baik. Yang kedua, di luar kelompok informal atau primer terdapat kelompok lebih besar yaitu kelompok formal atau sekunder. Yang ketiga, setiap anggota secara individual mengadakan interrelasi berupa jaringan perikatan yang pribadi atau personal disertai komunikasi akrab. Yang keempat, terdapat iklim psikis suka dan tidak suka atau acuh dan tidak acuh. Yang kelima, sedikit atau banyak setiap anggota mempunyai sikap yang pasti terhadap anggota-anggota lainnya dan emosi-emosi tertentu. Selanjutnya, contoh organisasi informal. Beberapa contoh organisasi informal adalah yang pertama, kelompok sosial di tempat kerja, seperti kelompok karyawan yang sering makan siang bersama atau berbagi informasi di luar konteks informasi organisasi. Yang kedua, pedagang kaki lima. Termasuk dalam sektor informal, pedagang ini biasanya saling membantu dalam mendapatkan informasi tertentu tentang lokasi strategis atau pemasok barang. Yang ketiga, kelompok hobi atau minat. Misalnya, grup bermain musik atau olahraga yang terbentuk di lingkungan sekolah atau masyarakat. Selanjutnya, perbedaan organisasi formal dan informal. Pertama, dibentuk oleh siapa? Sebuah organisasi formal dibentuk oleh manajemen tingkat atas. Sebuah organisasi informal
dibentuk oleh kekuatan sosial di dalam organisasi formal. Kedua, saluran komunikasi. Sebuah organisasi formal menggunakan saluran komunikasi, sebuah organisasi formal menggunakan saluran komunikasi informal. Selanjutnya ada tujuan. Dalam organisasi formal, tujuan atau sasaran bersifat spesifik dan didefinisikan dengan baik. Tujuan utama organisasi formal adalah produktivitas, pertumbuhan, dan perluasan. Dalam organisasi informal, tujuannya tidak spesifik dan didefinisikan dengan baik. Tujuan utama sebuah organisasi informal adalah persahabatan, keamanan, ketertarikan bersama, kepuasan individu, dan kelompok. Nah, yang keempat ada manfaat untuk anggota. Anggota organisasi formal mendapatkan keuntungan finansial dan tunjangan seperti gaji, bonus, tunjangan perjalanan, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Anggota organisasi informal mendapatkan keuntungan sosial dan pribadi seperti lingkaran teman, komunitas, kelompok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya peran organisasi formal di dalam organisasi. Yang pertama, mampu menguraikan struktur organisasi. Ini menyediakan struktur dasar pembagian kerja dan tanggung jawab. Yang kedua, ada disiplin dalam organisasi. Ini mempromosikan disiplin dalam organisasi. Dalam organisasi formal seperti peraturan, dan peraturan sudah jelas dan terorganisir, maka kehadiran disiplin ada di sana. Disiplin ini sendiri mempengaruhi efisiensi organisasi. Yang ketiga ada pengembangan organisasi. Ini memudahkan untuk meninjau dan merevisi organisasi dengan perubahan persyaratan dunia, berubah setiap hari, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Untuk mengikuti lingkungan yang selalu berubah, organisasi perlu mengembangkan perubahan yang merangkul. Dalam organisasi formal, proses pembangunan menjadi lebih mudah. Yang keempat ada proses pengambilan keputusan. Ini menyediakan struktur untuk meletakkan skala gaji dan mengambil keputusan lain terkait dengan tingkat organisasi. Organisasi formal adalah distribusi sumber daya logis untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang paling efisien. Setiap pengambilan keputusan mengenai organisasi itu mudah dan mudah diterapkan. Nah, selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Ini membantu dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya seperti rekrutmen, promosi, perencanaan karir, dan pengembangan dan serta perencanaan tenaga kerja. Bagian penting dari sebuah organisasi adalah anggotanya. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia mudah dilakukan dalam organisasi formal. Baik, selanjutnya yaitu peran organisasi informal di dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Yang kedua, mengurangi ketegangan dan konflik. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja. Selanjutnya, hubungan antara organisasi formal dan informal. Hubungan antara organisasi formal dan informal adalah dinamis dan saling bergantung. Organisasi formal menyediakan struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara organisasi informal membantu menciptakan ikatan sosial dan komunikasi yang lebih efektif. Untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan jangka panjang, penting bagi manajemen untuk mengenali dan mengelola kedua jenis organisasi ini secara seimbang. Pemahaman yang baik tentang hubungan ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Baiklah, kesimpulan dari organisasi formal dan informal yaitu organisasi formal adalah struktur yang dirancang secara resmi dengan aturan dan hierarki jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara organisasi informal terbentuk secara spontan melalui hubungan sosial dan kebutuhan bersama. Keduanya saling melengkapi, di mana organisasi formal memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan organisasi informal mendukung fleksibilitas serta hubungan personal. Sekian presentasi hasil dari kelompok kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.